Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Deni Fahrezi, NIM A7101982. Di sini saya akan mempresentasikan soal ujian akhir semester keamanan jaringan dari nomor 1, yaitu membuat analisis risiko keamanan terhadap perusahaan beserta penjelasannya. Dalam hal ini, analisis risiko keamanan terhadap perusahaan beserta penjelasannya dalam suatu perusahaan pasti akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis perusahaan. Tetapi untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya pengelolaan TI yang baik dan benar untuk menunjang kesuksesan dalam pencapaian tujuannya. Nah, di sini tugas utama dari tim IT adalah menjamin keamanan dalam perusahaan agar aman dan tetap terjaga sistem programnya dengan baik. Dan dalam bidang cloud computing penuh dengan risiko keamanan. Menurut perusahaan analisis Gartner, pelanggan yang cerdas akan mengajukan pertanyaan yang sulit dan mempertimbangkan untuk mendapatkan penilaian keamanan dari pihak ketiga yang netral sebelum berkomitmen untuk vendor cloud, dan salah satunya ada Octave yang merupakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan organisasi untuk memahami, menilai, dan menangani risiko. Keamanan informasi dan aset informasi yang merupakan sekumpulan pengetahuan yang diatur dan dikelola sebagai satu kesatuan oleh organisasi sehingga dapat dipahami, dibagikan, dilindungi, dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Aset informasi ini terdiri dari people, hardware, software, network, prosedur, dan data. Selanjutnya yaitu masalah keamanan yang spesifik. Yang pertama terdapat privileged user access, yaitu data sensitif yang diproses di luar perusahaan membawa risiko yang melekat karena layanan yang di outsource akan membypass kontrol psikologis dan personal. IT biasanya akan mencari atau menggunakan program-program in-house. Nah, yang kedua terdapat regulatory compliance. Nah, pelanggan pada akhirnya bertanggung jawab atas keamanan dan integritas data mereka sendiri. Bahkan ketika dipegang oleh penyedia layanan tradisional tunduk pada audit eksternal dan sertifikasi keamanan. Berikutnya terdapat data location. Data menggunakan cloud, Anda mungkin tidak akan tahu persis di mana data Anda akan dihosting. Bahkan Anda mungkin tidak tahu negara mana yang akan menyimpannya. Tanyakan pada mereka apakah berkomitmen dalam menyimpan data. Berikutnya terdapat juga data segregation. Data di cloud biasanya di lingkungan yang di-share bersama data dari pelanggan lain. Enkripsi efektif tetapi tidak sepenuhnya menyembuhkan. Cari tahu apa yang dilakukan untuk memisahkan data pada saat digunakan. Selanjutnya yaitu recovery. Bahkan jika Anda tidak tahu di mana data Anda, penyedia cloud harus memberitahu Anda apa yang akan terjadi pada data dan layanan Anda jika terjadi bencana. Setiap penawaran yang tidak mereplikasi infrastruktur data dan aplikasi ke beberapa situs atau mesin sekaligus, maka akan rentan dan biasanya jadi menyebabkan kegagalan total. Tanyakan kepada penyedia Anda apakah itu memiliki kemampuan untuk melakukan total recovery dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, terdapat juga investigative support. Investigasi aktivitas yang tidak baik atau ilegal mungkin sulit dilakukan dalam cloud computing. Layanan cloud sangat sulit untuk diselidiki karena pencatatan dan data untuk beberapa pelanggan dapat ditempatkan bersama dan mungkin juga tersebar di kumpulan host dan pusat data yang selalu berubah. Jika Anda tidak berhasil mendapatkan komitmen kontraktual untuk mendukung bentuk-bentuk khusus investigasi bersama dengan bukti bahwa vendor telah berusaha mendukung kegiatan tersebut, maka asumsi Anda yang aman adalah bahwa permintaan penyelidikan dan penumpuan tidak akan dilakukan. Berikutnya terdapat long-term viability. Idealnya penyedia cloud computing Anda tidak akan pernah bangkrut atau diakuisisi dan ditelan oleh perusahaan yang lebih besar. Tetapi Anda harus yakin data Anda akan tetap tersedia. Bahkan setelah kejadian semacam itu, tanyakan pada penyedia potensial bagaimana Anda akan mendapatkan data Anda kembali dan apakah itu akan dalam format yang dapat Anda impor ke dalam aplikasi pengganti. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.